Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syafiq Zaturaya dengan NIM 1020218 dari kelas RB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster, di mana saya presentasi ini untuk menunaikan tugas mata kuliah penyelesaian wilayah dengan dosen pengampu Bapak Asik STMT, Pak Yuda Raman STMT, dan Bu Nela Agustin STMT. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang outline dari presentasi ini. Yang pertama adalah latar belakang yang menjelaskan tentang awal munculan dari teori klaster itu sendiri. Berikutnya adalah pokok pemikiran, yang mana terdapat 4 poin, diantaranya adalah arah baru pengembangan wilayah. Yang kedua, faktor penentu desain wilayah. Yang tiga, ruang lingkup klaster. Dan yang keempat, peran dan teori klaster. Dan untuk outline terakhir adalah pendekatan keunggulan kompetitif dalam kebijakan pembangunan regional, yang mana itu akan bahas strategi pembangunan regional, peran pemerintah dan swasta dalam pengembangan klaster, kebijakan ekonomi pendukung, dan kritik atas teori keunggulan kompetitif dan klaster. Berikutnya kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari kemunculan teori klaster ini sendiri berawal dari Michael Porter, seorang berkebangsaan Amerika yang merasakan bahwa ada pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat itu cenderung melambat. Lalu adanya juga tekanan krisis ekonomi di Amerika Serikat itu sendiri. Dan berikutnya, menurut beliau, pendekatan tradisional yang biasa digunakan juga tidak berfungsi. Dan yang poin terakhirnya juga, kebijakan industri ini dianggap melemahkan pada kompetisi. Sepertinya ada yang menarik di sini memang ya. Oke, kita lanjut ke pokok pikiran. Dan dari pokok pemikiran dari presentasi ini ya. Oke, sedikit gangguan di sini ya. Oke, arah baru pengembangan wilayah. Porter ini memberikan usulan arah. Oke, arah baru pengembangan wilayah. Porter memberikan usulan arahan baru pada pengembangan wilayah. Di antaranya adalah fokus pada keunggulan yang kompetitif, berbasis klaster tentunya, pembangunan kekuatan existing dan yang potensial untuk dikembangkan, pengembangan strategi pembangunan dengan prioritas dan urutan berdasarkan data. Oke, faktor penentu keunggulan daya saing wilayah. Terdapat 3 faktor, di antaranya keunggulan mikroekonomi, makroekonomi, dan endowment. Untuk keunggulan di mikroekonomi sendiri adalah kualitas lingkungan dan iklim bisnis, pengembangan klasternya itu sendiri, kecanggihan strategi dan operasional di perusahaan. Lalu keunggulan di makroekonomi adalah kebijakan moneter dan fiskal, pengembangan SDM, dan pengembangan politikal yang efektif. Dan di endowment pun juga seperti yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi lahan, kesuburan tanah, iklim, SDA, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, dan juga penduduknya sendiri. Apa aja sih yang termasuk di dalam klaster itu sendiri? Di antaranya adalah industri terkait yang penting bagi persaingan. Lalu berikutnya adalah lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Lalu ada juga asosiasi perdagangan dan juga perusahaan asing yang ingin berinvestasi. Mohon maaf, PPT saya agak sedikit bermasalah. Oke, berikutnya saya akan memaparkan tentang peran klaster. Jadi, klaster ini sendiri memiliki beberapa peranan utama ya, dan diantara salah satu peran utamanya adalah sebagai peningkat dari produktivitas. Ya, diantaranya kenapa klaster ini berperan sebagai peningkat produktivitas, karena kan salah satu poinnya itu akses input dan karyawan khusus. Ketika klaster itu memang tidak hanya meningkatkan permintaan dari input atau masukan khusus, namun berikut juga dengan pasokannya. Ketersediaan personal khusus, layanan, komponen, dan jumlah entitas yang menciptakannya itu seringkali jauh lebih besar, sehingga dalam klaster itu dibandingkan tempat lainnya meskipun persaingannya lebih besar. Lalu berikutnya adalah akses informasi. Pasar yang luas, teknik pelaksanaan, dan informasi khusus lainnya itu terhimpun di perusahaan dan lembaga lokal dalam sebuah klaster.
yang mana solusinya itu dapat diakses secara lebih efisien dan memungkinkan perusahaan itu meningkatkan produktivitasnya existing. Dan berikutnya adalah complementary ya, karena di antara peserta kelas itu saling melengkapi dan fasilitasi dalam aktivitasnya. Dan berikutnya adalah akses terhadap institusi dan juga barang publik, dan berikutnya adalah insentif dan pengukuran kinerja. Kelas itu membantu dalam menyelesaikan dan permasalahan agensi yang muncul di lokasi yang lebih terisolasi dan juga di perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal. Dan berikutnya adalah peran keduanya, yaitu sebagai peningkat inovasi gitu. Karena kelas ini juga menawarkan keuntungan dalam memahami kemungkinan teknologi, operasi ataupun pengiriman yang hal-hal yang lebih baru. Lalu berikutnya adalah lebih cepat mendapatkan komponen layanan dan elemen lain yang diperlukan untuk implementasi inovasi. Dan berikutnya dalam keadaan tertentu juga kadang cluster ini justru menghambat inovasi ya, karena dengan adanya pendekatan yang seragam untuk bersaing atau grouping itu sering memperkuat perilaku tradisi yang lama, menekan ide-ide yang baru dan menciptakan perilaku yang mencegah adanya perbaikan atau inovasi. Oke, berikutnya peran cluster sebagai pencipta bisnis baru. Itu karena hadirnya peluang di dalam cluster itu menarik bagi para pekerja dan juga lebih cepat mendapatkan kompeten layanan dan servisan lain yang diperlukan untuk implementasi generasi. Terus apa ya? Kita jual ini mungkin. Oke, mungkin tahu ada intermezzo sedikit. Oke, berikutnya pendekatan keunggulan kompetitif dalam kebijakan pembangunan regional. Dan hal yang terakhir ya di presentasi ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang strategi pembangunan regional, yaitu adalah yang pertama dimulai dari pengembangan keunggulan wilayah, yang mana itu kita harus tahu keunikan dan keunggulan secara lokal di wilayah tersebut, terus lokasi dan aktivitas, dan juga konstelasi wilayahnya itu baik secara lokal dan juga global. Lalu berikutnya adalah pengembangan kekuatan untuk wilayah. Ya, memang iklim dan lingkungan di sana bisnis unggul, namun kasusnya saat ini saat ini juga berpotensi untuk berkembang ya. Dan berikutnya keseimbangan dengan wilayah sekitar. Itu adalah kelemahan yang itu strateginya itu fokus kepada kelemahan-kelemahan yang harus diatasi. Dan juga pengembangan untuk mencapai dan melihara keseimbangan dengan wilayah sekitarnya juga. Dan berikutnya adalah prioritas di pengembangan. Prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental gitu untuk pengembangan ekonomi wilayah. Oke, berikutnya adalah peran pemerintah dalam pengembangan klaster. Ada 5 peran perintah di sini. Yang pertama adalah stabilitas makroekonomi dan politik. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam kesinambungan. Lalu peran berikutnya adalah kapasitas ekonomi makro, yang mana peningkatan kapasitas melalui peningkatan kualitas dan efisiensi input untuk bisnis dan lembaga penyedia. Dan berikutnya yang ketiga adalah aturan ekonomi mikro, kembangkan aturan ekonomi mikro dan insentif mengatur persaingan di antara perusahaan. Dan peran yang keempat adalah program tindakan ekonomi, yang mana kita pengembangan program tindakan ekonomi yang positif khas jangka panjang atau proses yang ada optimalisasi kelembagaan. Dan untuk peran yang kelima adalah fasilitasi pengembangan di klaster ya. Yang mana kita itu sudah semestinya mendorong fasilitasi dan insentif agar muncul tindakan kolektif yang dilakukan oleh sektor swasta gitu. Oke, berikutnya peran swasta dalam pengembangan klaster saya. Kuncinya ada 3. Yang pertama adalah perbaiki kondisi faktor input, yang mana penyediaan persoalan dengan tepat, kualitas, dan kesesuaian dengan pasien kelas kebutuhannya. Lalu peran kedua adalah menjalin kerjasama dengan pemerintah, menjalin hubungan kerjasama dengan badan pemerintah dan menjaga lembaga-lembaga lokal lainnya dalam hal utama utilitasnya ya. Dan berikutnya adalah mengembangkan asosiasi perdagangan. Jadi swasta ini sudah semestinya mengembangkan jaringan informasi dan asosiasi perdagangan formal, formum, dan formum lainnya. Dan berikut adalah kegiatan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster, yang mana yang pertama adalah peningkatan daya tarik lingkungan dari iklim bisnis atau investasi. Lalu berikutnya adalah pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil, pembangunan infrastruktur sains dan teknologi, pencapaian standar kualitas dan olahraga, perlindungan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur fisik mendukung spesies wajah, penyediaan informasi pasar, dan juga pengembangan promosi ekspor.
Memang tidak ada gading yang tak retak. Konsep cluster ini juga memiliki beberapa kritik yang bisa dibilang cukup ini ya, mengerikan juga. Jadi pada tahun 2003 ini Martin and Stanley ini berpendapat bahwa cluster itu merupakan ekonomi yang kacau gitu. Karena dia juga tercemar pada tarif tertentu oleh promosi dan dikonsultasi dengan mereka. Lalu berikutnya adalah Bristow di tahun 2005. Dia mengkritik bahwa peningkatan produktivitas dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan, bahkan merugikan ekonomi lokal dan negara gitu. Dan berikutnya adalah titik-titik Ferguson di tahun 2011, penekanan pada gagasan bersaingan dan daya saing yang berorientasi pada perusahaan, berhubungan dengan pembangunan lokal. Dan apa? Ada juga nih pesan dari Duranton 2011 ya. Ya, menurut Duranton sendiri konsep legislator itu ambigu. Manfaat kelompokannya tidak terbatas membenarkan supaya diinvestasi dengan uang segitu gitu. Sekali segitu, uang segitu ya memang sebaiknya kurang efektif gitu diberikan rasa padang yang sedang tidak efektif gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya terkait tentang perencanaan wilayah dengan teori clusternya itu. Kurang lebihnya mohon maaf, seberapa belum dikasih dulu lintas, untuk baik. Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.